real food atau makanan alami apa aja sih yang bagus untuk kesehatan kulit dan bulu kucing, dan berikut contohnya makanan apa aja gitu guys ya. Nah, kita akan bahas soal itu di video kali ini guys ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dioli Channel. Kita ditemenin sama ada Badeng di belakang guys ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasan masalah makanan-makanan kucing atau sumber makanan kucing yang sifatnya alami gitu ya. Ini kita nggak ngomongin makanan-makanan pabrikan atau dry food, wet food pabrikan guys ya, tapi ngomongin makanan yang asli, makanan real food guys ya, makanan yang alami yang belum diolah lah begitu guys ya. Ini sumbernya dari berbagai sumber artikel yang aku baca, bukan aku ngarang guys ya, dan memang ada beberapa hal ini, beberapa item makanan ini memang udah biasa aku kasih ke kucingku, dan memang udah aku lihat hasilnya tuh dari dulu tuh memang maksudnya kucing yang sering dikasih makanan-makanan ini relatif cenderung lebih bagus bulu dan kulitnya lebih sehat juga gitu guys ya. Oke guys, langsung aja. Yang pertama adalah ikan-ikan yang berlemak guys ya. Ikan yang berlemak ini contohnya ada salmon, tuna guys ya, terus ada sarden. Kalau misalkan ikan-ikan, maksudnya ikan lokal begitu ya, ikan-ikan air tawar, mungkin bagus juga ikan patin guys ya, itu berlemak banget guys ya, karena kandungan asam lemak omega 3 dalam ikan-ikan yang berlemak ini itu bagus banget untuk kelembaban kulit dan juga mempersehat bulu kucing tentunya guys ya. Tapi cara pemberiannya juga harus diperhatikan guys ya, jangan digoreng guys ya, jangan dikasih bumbu, polos aja, direbus atau dikukus aja gitu ya, buang tulang atau durinya, langsung sajiin aja atau dihancurin gitu guys ya. Terus yang kedua ada telur guys ya. Nah, telur ini yang paling murah, paling gampang kita dapatkan gitu ya, biasanya kita punya stok kan di dapur kalau telur gitu ya. Nah, kalau aku pribadi rajin banget kasih kucing-kucingku makan telur rebus guys ya, karena kandungan biotin dari telur ini bagus banget untuk kesehatan bulu dan kulit kucing guys ya. Juga proteinnya juga banyak kan, proteinnya cukup tinggi di telur ini. Jadi telur ini adalah makanan kucing yang menurut aku sih yang paling gampang kita terapin ya untuk real food gitu guys ya, karena dia paling murah dan nutrisinya bagus dan bagus untuk kesehatan si kucingnya gitu guys ya. Nah, kalau aku sih telur yang selalu nyetok di sini guys ya, karena aku kan ngekos gitu ya, jadi telur selalu ada, dan kucing-kucingku alhamdulillahnya pada doyan atau suka dikasih telur guys ya. Walaupun ada beberapa yang suka kuningnya doang gitu guys ya, tapi nggak apa-apa gitu guys ya, kuning dan putihnya dikasih aja semuanya, asal direbus guys ya, terus dihancurin gitu ya, biar antara putih dan kuningnya ini kecampur dan kemakan semua guys ya. Kalau aku sih biasanya satu kucing ini, kalau kucing gede satu telur guys ya, kalau kucing kecil aku kasihnya setengah telur aja gitu guys ya, sekali ngasih. Tapi ingat, telurnya harus telur yang matang, direbus guys ya, jangan yang mentah, ataupun bisa diceplok tanpa minyak gitu guys ya, bisa juga kalau nggak mau direbus, asal jangan pakai minyak gitu guys ya. Karena seperti yang udah aku bahas di video soal telur guys ya, bahwa putih telur mentah ini tidak bagus ya untuk kesehatan kucing. Jadi kucing ini kalau dikasih telur mentah ini, si putihnya ini justru tidak bagus, tidak baik untuk si kucing guys ya. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang ketiga, untuk masalah kesehatan bulu dan kulit kucing ini nggak hanya dari makanan atau vitamin aja guys ya, untuk treatment sehari-harinya juga seperti sampo-nya itu juga mempengaruhi banget guys ya. Kalau kita merawat bulu atau kulit kucing ini kan dari dalam dan juga dari luar ya, nggak hanya bisa dari dalam aja, dari luarnya terbengkalai juga percuma guys ya. Nah, untuk samponya aku masih pakai Maxpa Shampoo and Conditioner ini guys ya, karena ini kandungannya 92% berbahan herbal guys ya, jadi bahan-bahannya ini bahan-bahan alami ya. Kandungannya itu ada lavender, lidah buaya, lemongrass, cengkeh, dan lain sebagainya, tea tree oil guys ya. Jadi ini kandungannya alami banget, jadi kita tenang untuk jangka panjang guys ya. Nah, Maxpa Shampoo and Conditioner ini adalah sampo antibakterial, antivirus, dan juga antifungal guys ya. Jadi nggak cuma membersihkan aja, tapi juga banyak khasiat lainnya gitu ya. Dan ada dua varian di sini. Varian yang ini adalah Triple Shine and Smooth. Ini untuk perawatan bulu kucing harian, membuat bulu kucing lebih lembut, lebih indah, lebih sehat dan berkilau, dan tentunya wangi herbal, wanginya enak banget guys ya. Dan tentunya udah ada antifungal atau anti jamurnya guys ya. Jadi bisa juga untuk kucing yang jamuran. Sedangkan yang ini adalah varian Triple Strength Flea and Tick guys ya. Ini untuk membasmi kutu, tungau, pinjal, dan lain sebagainya. Ini udah plus conditioner guys ya, jadi hasilnya lembut banget nanti ke bulu, nggak perlu pakai conditioner terpisah lagi. Lindungi kulit dan bulu kucing kita dari infeksi dan iritasi. Gunakan sampo berbahan herbal karena kebahagiaan mereka tak ternilai harganya guys. Langsung check out aja di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang aku pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin ketiga soal makanan kucing real food, makanan murni, makanan alami yang bagus untuk kesehatan bulu dan kulit kucing, untuk nutrisi dari dalamnya gitu guys ya. Oke, yang ketiga minyak ikan guys ya. Nah, ini aku punya stok minyak ikan guys ya, walaupun vitamin kucing aku harian itu pakainya Maxpau guys ya, karena minyak ikan ini memang udah selalu dari dulu lah, dari zaman aku belum punya Maxpau, belum beli Maxpau, belum ada produknya gitu ya, aku udah selalu sering kasih kucing aku tuh minyak ikan guys ya. Ini aja aku beli yang isi 500 biji ini, yang Tunghai aja guys ya. Kalau misalkan yang mau beli yang khusus, yang kemasan-kemasan yang udah dikemasin untuk kucing di pet shop juga silakan guys ya, tapi biasanya isinya sih sama-sama aja guys ya. Aku juga dulu jualan ini, aku repack
kok gitu ya. Dan banyak kok di pet shop juga yang merepack ini dikasih botol khusus gitu guys ya, padahal isinya memang tunghai, itu udah biasa. Karena memang kaset minyak ikan ini bisa membantu mengurangi kerontokan, mempersehat kulit, dan juga bisa membuat bulu kucing lebih indah gitu, lebih berkilau lah intinya guys ya. Terus yang keempat, minyak kelapa guys ya. Minyak kelapa dalam artian ini lebih bagus pakai VCO guys ya. Sebenarnya kandungannya hampir sama-sama aja sih, sama-sama minyak kelapa, cuman kalau minyak VCO itu dia melalui proses pemurnian lagi gitu guys ya, makanya disebutnya VCO kan, virgin coconut oil gitu guys ya. Fungsinya hampir sama dengan minyak ikan tadi, cara pakainya pun sama, bisa dicampurkan dengan makanan, bisa juga dikasih langsung gitu guys ya. Kalau aku sih minyak VCO ini kalau ngasih langsung ya paling setengah mili atau 1 mili maksimal gitu ya, sehari sekali aja. Kalau memang bulunya jelek banget, rontok, banyak jamur, biasanya jamurnya aku olesin, juga aku kasih juga minum minyak VCO nya gitu guys ya. Terus yang kelima, daging tanpa lemak guys. Nah, kenapa dagingnya tanpa lemak? Karena memang lemak dari daging ini tidak bagus juga untuk kesehatan kucing guys ya, bisa bikin kolesterol, obesitas, dan lain sebagainya. Karena seperti yang aku bahas di video sebelumnya, kucing yang obesitas ini juga akan cenderung akan rontok ya. Terus yang keenam, bisa juga dari sayuran seperti wortel, bayam, dan labu guys ya. Labu di sini labu kuning, labu yang buat kolak guys ya. Karena ini mengandung vitamin A dan E yang bagus banget nih untuk kesehatan kulit dan bulu kucing. Juga vitamin A kan bagus ke kesehatan mata juga gitu ya. Pasti sering lihat kan video-video makanan kucing yang viral gitu ya, biasanya akun-akun orang Jepang atau orang Cina yang menerapkan clean food gitu ke kucing-kucingnya gitu guys ya. Biasanya mereka itu kasihnya ya ayam, dada ayam, telur rebus gitu ya, ada labunya, kadang ada jagungnya juga, kadang juga ada wortelnya, kadang ada brokolinya, kadang ada bayamnya gitu guys ya. Karena memang kucing ini bagus ya makan sayur-sayuran tertentu itu, terutama si wortel, labu, dan bayam guys ya, itu bagus untuk kesehatan bulu, karena yang kita bahas di sini soal bulu ya. Terus yang terakhir, air minum atau air mineral, air putih yang cukup guys ya. Ini juga penting ya, walaupun kelihatannya sepele nggak ada urusannya, tapi ini berurusan banget nih dengan masalah kulit dan bulu. Karena air mineral atau air minum ini penting banget nih untuk sirkulasi dan juga untuk hidrasi si kulit dan bulu kucing guys ya, biar nggak dehidrasi, biar nggak kekurangan cairan. Ya kalau kurang minum, kita manusia aja kulit kita akan kering guys ya. Mungkin lama-lama juga rambut kita rontok karena kayak ya tanaman gitu, kurang air gitu ya nggak subur. Jadi intinya jangan sampai kucing ini juga kurang minum, percuma ya yang tadi udah kita kasih tapi kucingnya kurang minum, kurang cairan gitu guys ya. Karena kalau kucingnya dehidrasi guys ya, ini yang bermasalah bukan hanya masalah kulit dan bulu, nggak seenteng itu guys ya, ini masalahnya kemana-mana ya. Jadi intinya air minum ini penting banget guys ya untuk kesehatan dan keselamatan kucing. Makanya aku sering banget ya bahas soal air minum. Aku juga selalu mengingatkan untuk pastikan kucingnya cukup minum, apalagi kucingnya makan dry food guys ya, itu harus banyak minum guys ya. Oke gitu guys ya informasinya, maaf kalau ada salah dan kurangnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian next mau request apa, silakan ya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.